Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang Visual Basic dan saya telah membuat beberapa aplikasi untuk pengolahan citra. Di antaranya adalah tes warna RGB. Jadi di aplikasi ini kita memasukkan nilai R, G, dan B, lalu nanti akan keluar campuran warnanya seperti apa. Lalu yang pertama kita akan lihat ke codingannya dulu. Jadi codingannya cukup simpel. Nilai warna RGB yang akan muncul pada kotak picture nomor 1 adalah sesuai dengan teks 1 yang sudah saya sediakan di sini, text box 1. Lalu warna yang akan keluar pada picture 2 sesuai dengan teks 2. Nah, letaknya kenapa kok ini di daerah nomor 1 ini di nomor 2? Karena di sini adalah untuk nilai R dan di sini untuk nilai B dan di sini untuk nilai G. Jadi nanti picture box nomor 1 hanya akan menampilkan tingkat keabuan warna merah. Begitu juga seterusnya, begitu juga dengan green dan blue. Lalu box nomor 4 akan menampilkan campuran atau campuran dari ketiga nilai R dan G dan B tadi, untuk kemudian warnanya akan muncul di sini dan teksnya juga akan muncul di sini menyesuaikan dengan apa yang kita tulis. Source code nanti akan saya bagikan di blog, nanti di deskripsi ada. Baik, langsung kita coba saja. Jadi ini software yang sudah saya compile, sudah jadi executable. Kita coba masukkan 150 rednya, untuk G-nya kita masukkan 90 dan untuk blue-nya kita masukkan 70. Apa yang kita dapat? Ya, seperti ini. Jadi intinya seperti itu. Untuk mengetahui campuran warna RGB itu saja, sesuai dengan apa yang kita masukkan. Jadi maksimalnya 255 ya. Kalau kita masukkan 255 semuanya, maka kita akan dapat warna putih. Karena maksimalnya segitu. Baik, mungkin sekian dari nomor 1 dari program yang pertama. Lalu kita masuk pencet selesai, kita beralih ke program yang kedua. Program ini digunakan untuk bermacam-macam, ada yang untuk membalik foto yang ada di sini, lalu untuk mengubah citra yang ada di sini untuk menjadi grayscale, lalu ditampilkan di sini, lalu threshold yaitu ambang, lalu mengatur brightness dari citra yang pertama, konversi citra tadi ke biner dan membuat histogramnya. Kita lihat ke codingannya. Baik, jadi untuk komen satu klik ini, yaitu tombol balik ini, codingannya adalah untuk mengcapture citra yang ada di picture box 1 dan menempatkan hasilnya di picture box 2. Tapi jika biasanya jika mengcapture setiap pixel atau mengcapture citra yang ada di citra yang sebelumnya, kita menggunakan format kolom dan baris pada saat mengeluarkan citranya, mengeluarkan hasil capture-nya. Namun kali ini dibalik. Jadi yang tadinya yang harusnya itu kolom kita jadikan baris, yang harusnya baris kita jadikan kolom. Jadi di sini saya mendefine I itu adalah width atau kolom dari gambar dan J adalah barisnya. Kita balik sekarang, waktu mengeluarkan hasil capture-nya kita balik J sebagai kolom dan I sebagai baris. Jadi nanti akan tertranspose. Langsung kita coba saja. Jadi nanti akan seperti ini. Ya tertranspose ya, bukan terbalik. Kok ini responding.
Ya mungkin kurang lebih seperti itu, namun programnya menolak untuk bekerja sama. Coba lagi. Ya, seperti itu. Lalu selanjutnya adalah perintah untuk mengubah citra yang ada di Picturebox 1 menjadi grayscale. Nah, ya, jadi logikanya adalah grayscale itu rata-rata, nilai grayscale itu rata-rata nilai dari ketiga nilai warna. Jadi kalau red ada 150, blue ada 100, dan green ada 50, maka rata-ratanya adalah 100. Nah, 100 itu adalah tingkat keabuan grayscale kita. Lalu bagaimana codingannya? Sama seperti tadi, kita capture gambarnya, lalu kita tambah ini, A itu saya definekan sebagai tingkat keabuan grayscale-nya. A adalah jumlah dari setiap RGB dibagi dengan 3, itu kita cari rata-ratanya. Lalu yang akan kita tampilkan, nah ini jangan dibalik ya, kalau tadi itu kita balik karena transpose, sekarang tetap kita kolom ya kolom, baris ya baris. Nah, tapi nilai RGB-nya adalah sama. Karena agar kita mendapatkan tingkat keabuan, mendapatkan suatu tingkat keabuan, kita harus menyamakan nilai RGB-nya. Jadi warnanya biar hanya abu-abu. Gitu. Kita coba ke programnya. Responding lagi. Coba lagi. Ya, seperti itu. Kita lanjutkan ke threshold ya. Comment threshold ini juga sama. Nah, kita pakai abu-abu kita pakai sebagian dari grayscale tadi. Bagaimana threshold ini bekerja? Jadi threshold ini bekerja sesuai dengan batas yang saya berikan. Jadi semisal ini sudah saya set minimal 0 dan maksimal 255. Jadi semisal saya beri sebuah batas, jika nilai RGB suatu pixel itu lebih dari batas yang saya berikan, maka dia akan menampilkan nilai 1 atau nilai 255, 255 pada setiap nilai RGB-nya. Namun jika dia kurang dari batas yang saya berikan, maka dia akan menampilkan 0 atau ya 0 pada setiap nilai RGB. Kita langsung coba saja. Jadi ini bisa digantikan. Bukan ini. Jadi bisa diganti. Langsung diketik di sini juga bisa. Misal saya mau 160 batasnya. Lalu saya tekan threshold, maka dia hanya akan menampilkan pixel yang nilainya di atas. Dia hanya akan menampilkan pixel yang nilai grayscale-nya itu di atas 160. Bukan menampilkan sih. Ya memberi warna putih pada nilai grayscale yang di atas 160. Jadi seperti itu threshold. Lalu selanjutnya brightness mengatur kecerahan, tingkat kecerahan. Jadi kita coba lihat lagi mana tadi codingannya. Enggak ada. Brightness kita mengatur tingkat kecerahan dari citra yang kita beri. Bukan ini. Ya. Jadi seperti ini programnya, tidak pakai grayscale seperti tadi, tapi kita pakai variabel nilai. Nah, nilai ini adalah jumlah scroll yang saya berikan, jumlah tambahan kecerahan yang saya berikan. Jadi kecerahan di sini saya buat menambah tingkat keabuannya saja, tingkat keabuan setiap warna. Jadi ini kita setelah dapatkan nilai dari sini, kita masukkan nilai ke algoritma kita, ditambahkan. Jadi nilai RGB yang ada di sini ditambahkan. Langsung saja kita coba. Misal saya beri brightness 49, bagaimana hasilnya? Nah, dia lebih cerah karena dia menambahkan masing-masing RGB itu 49 angka. Jadi misal kita tadi punya 150 red, ya rednya jadi 199. Ya, begitu. Selanjutnya
adalah konversi citra ini ke biner dan membuat histogramnya. Kalau ini kita sama seperti programnya sama seperti ya sama seperti threshold, namun fix ya thresholdnya, tidak bisa diganti-ganti. Jadi saya pakai threshold 160 biar dia jadi biner. Lalu ada tambahan beberapa program ini untuk menampilkan histogramnya. Di sini juga menampilkan histogramnya. Langsung kita coba saja. Nah, jadi dia langsung setelah citra binernya nanti selesai, citra binernya nanti sudah terbuat, maka histogramnya akan langsung langsung muncul. Baik, mungkin sekian program yang saya buat. Ada 2 program tadi untuk tes warna RGB dan untuk untuk mentranspos warna, untuk mentranspos citra, untuk mengubah citra menjadi grayscale, untuk threshold, untuk mengubah brightness, untuk konversi citra biner dan histogram. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.